Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku umat muslim dimanapun berada, yang selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu belakangan ini kita sebagai masyarakat Indonesia, di mana negeri kita adalah negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, tengah diresahkan dengan sebuah isu yang sedang merebak di masyarakat. Isu tersebut adalah isu mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bagaimana ini tidak meresahkan kita semua sebagai orang Islam di Indonesia? Karena isu ini tengah santer diberitakan bahwa masyarakat kita di Indonesia sudah banyak, bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit, ada di komunitas-komunitas seperti demikian. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar berita bahwa ada kucuran dana yang legal diterima untuk mendukung berkembangnya komunitas-komunitas seperti ini di negeri yang kita cintai ini. Kalau kita boleh melihat lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia, negara-negara barat sudah banyak yang memberikan toleransi dengan hadirnya kaum-kaum LGBT seperti ini. Sebut saja Belanda, yang bahkan pemerintahnya telah melegalkan komunitas ini sejak tahun 2001. Kita sebut lagi Afrika Selatan, sejak tahun 2006 kaum-kaum atau komunitas LGBT telah dilegalkan di sana dalam bentuk undang-undang. Kita sebut lagi Brazil, kita sebut lagi Inggris, sejak tahun 2013 yang lalu mereka sudah melegalkan kaum-kaum komunitas-komunitas seperti ini hadir di negaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap dan kita berjuang dengan sekuat tenaga, ikhtiar yang optimal agar menghasilkan hasil yang maksimal, supaya tidak terjadi pelegalan komunitas-komunitas LGBT di negeri yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku yang selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam tentulah kita sering membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 80-84, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan kepada kita semua agar menjadi pelajaran tentang kisah kaum Nabi Lut, di mana di ayat 81 disebutkan, innakum litatuna rijalan syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan syahwatmu dan meninggalkan perempuan, dan engkau termasuk kaum-kaum yang melampaui batas. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, tentu ini menjadi kegelisahan bagi kita semua. Bagaimana tidak, kita sebagai umat terbesar di negeri ini sedang diterpa dengan isu-isu yang justru sangat meresahkan kita sebagai masyarakat. Tentulah kalau kita sebagai seorang muslim yang baik dan meyakini apa yang telah dikisahkan oleh Al-Quran, azab daripada kaum Nabi Lut itu sudah sangat jelas tertera di dalam Al-Quran, bahwa kaum tersebut dibinasakan, dilempari batu yang membinasakan mereka. Dan ini haruslah dengan sadar kita mencegahnya agar tidak terjadi di negeri yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah,
Lantas bagaimana kemudian solusi yang bisa kita tawarkan sebagai umat Islam apabila isu-isu seperti ini tengah merebak di tengah-tengah kita? Kalau saya boleh berpendapat bahwa hadirnya komunitas-komunitas atau kaum-kaum LGBT ini adalah yang pertama karena imannya begitu rendah. Mereka tidak sadar bahwa mereka setengah dibuai dengan kenikmatan duniawi yang hanya sesaat, dan mereka lupa bahwa kebahagiaan yang hakiki itu ada di akhirat. Mereka tidak dapat menahan syahwatnya untuk memuaskannya dengan sesama jenisnya, sehingga kemudian dia melanggar aturan-aturan agama yang ini akan berdampak bagi kehidupannya kelak di akhirat. Kita mesti sadar bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Di dunia ini kita lebih baik menahan-nahan agar di akhirat nanti hidup kita bahagia. Yang pertama, iman. Keimanan ini begitu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apakah kita siap untuk menerima azab di akhirat nanti? Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, adalah pergaulan. Kita sering mendengar orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi atau parfum, ia akan terkena wanginya pula. Sama seperti ini, apabila lebih banyak bergaul di tempat-tempat yang tidak baik, lebih banyak bergaul dengan kaum-kaum yang seperti ini, mereka juga akan tertular dengan kaum-kaum seperti ini, akan menjadi seperti ini pula, akan menjadi LGBT pula. Tetapi apabila mereka lebih sering bergaul di tempat-tempat yang baik, maka mereka akan menjadi orang baik. Katakanlah saja lebih banyak bergaul di masjid, pastilah sikap mereka akan terjaga dibanding bergaul di tempat-tempat lain yang belum tentu terjaga kebaikannya. Saudara-saudaraku sekalian, saya kira dua faktor ini sangat mempengaruhi keimanan dan pergaulan, sangat mempengaruhi seseorang apakah orientasi seksualnya kemudian menjadi salah, tidak sesuai dengan aturan agama atau tidak. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, lantas yang terakhir adalah bagaimana sikap kita apabila di tengah-tengah kita terdapat saudara atau teman kita yang mengidap penyakit LGBT ini. Apakah lantas kemudian kita memusuhinya? Maka itu harus kita tegas dengan menjawab tidak. Karena apa? Saudara sekalian, kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita tengah digemborkan dengan soal Ghafatar, yang kemudian kita mencela kelompok tersebut. Kita katakan mereka bukan Islam. Maka mereka marah. Apa yang terjadi? Mereka mendeklarasikan diri bahwa mereka bukan lagi seorang muslim. Kalau kita juga memusuhi kaum-kaum LGBT ini, maka kita khawatir suatu saat nanti mereka juga mendeklarasikan diri bahwa mereka bukan Islam, hanya lantaran kita umat Islam memusuhi mereka. Apa yang terjadi? Solidaritas umat semakin rapuh. Umat Islam semakin rapuh. Kita akan semakin terpecah belah. Secara kuantitas kita pasti akan menurun. Umat akan semakin merosot. Apa yang akan terjadi? Umat non-Islam akan semakin berjaya. Mereka semakin kuat di tengah rapuhnya umat Islam. Maka sikap kita adalah terhadap saudara-saudara kita yang LGBT, jangan sekali-kali kita memusuhinya. Mereka sakit. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh rangkulan. Mereka butuh arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, baiknya adalah sikap kita merangkul mereka, mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, mengobati mereka karena sesungguhnya mereka sakit. Jangan sampai justru kita memusuhinya. Kita harus memperkokoh kesatuan dan persatuan umat Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita merangkul saudara-saudara kita yang tengah mengidap LGBT ini. Jangan kita memusuhinya,
karena itu justru akan memecah belah umat. Dan jangan sekali-sekali kita menggembar-gemborkannya, karena ini akan berdampak pada mereka semakin senang karena komunitasnya dibicarakan di berbagai macam forum. Bagaimana tidak? Ini menjadi sebuah media marketing mereka, sehingga orang bisa tahu apa itu LGBT. Dibahas di berbagai macam forum, sehingga kesimpulannya adalah orang-orang memusuhi mereka. Dan mereka akan mengambil tindakan sendiri yang akan merapuhkan solidaritas umat Islam itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, maka Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar bersama Universitas Al-Azhar Indonesia tanggal 8 Maret nanti akan membuat seminar mengenai anti-LGBT. Bukan untuk memusuhi mereka, tetapi untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang LGBT, komunitas-komunitas kaum-kaum LGBT harus kita rangkul dan kita kembalikan ke jalan yang benar. Kita sadarkan kepada mereka bahwa kita harus kembali kepada fitrah. Fitrah seorang laki-laki ya sebagai seorang laki-laki semestinya. Fitrah seorang perempuan juga sebagai seorang perempuan semestinya. Jangan melenceng dari aturan agama, jangan melenceng dari fitrah dan sunatullah yang ada. Kita kembali kepada fitrah. Oleh karena itu tanggal 8 Maret nanti kita juga sekaligus akan melaunching gerakan Back to Fitrah, di mana kita sama-sama menyadarkan diri kita dan komunitas kita semua untuk kembali kepada fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi renungan dan bahan introspeksi bagi kita semua, sehingga poin yang terbesar adalah umat Islam harus kokoh. Apapun isu yang sedang menerpa umat harus kita hadapi dengan bijaksana, dengan hati yang lapang. Jangan justru berbagai macam isu yang menerpa umat Islam saat ini memecah belah kita semua. Jangan justru berbagai macam isu yang hadir di tengah-tengah umat Islam saat ini memperkeruh suasana dan membuat rapuh umat Islam itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.